Seorang product manager itu dia harus bisa mengerti apa sih yang bikin produknya sukses gitu. Dia harus ngerti dari sisi target usernya, dia harus ngerti dari sisi market, kompetitor, semuanya itu harus dia pikirin gitu. PM yang baik itu juga sebenarnya di market nggak sebanyak itu gitu. Karena aku melihat sebenarnya role-nya juga lumayan baru lah ya, nggak selama itu gitu yang udah mulai, yang udah dari dulu banget gitu. Jadi aku ngelihatnya dari sisi karir dan demand di market juga bakal berkembang terus sih. Gajinya tuh bisa 2 digit ke atas. Itu tuh KKS confirm nggak sih sebagai praktisi? Halo generasi pintar digital, welcome back to Purwadika Podcast bersama aku Michelle. Episode kali ini nggak kalah spesial daripada episode-episode podcast kita sebelumnya, karena di podcast kali ini kita bakal ngomongin tentang bidang job connector di Purwadika yang terbaru, yaitu Job Connector Bootcamp Product Management. Langsung aja kita sambut guest kita hari ini, Kak Kristandi. Halo. Hai Kak, boleh mungkin perkenalkan diri ke kamera? Halo teman-teman, nama aku Kristandi, aku kerja di Traveloka sebagai product manager bagian demand. Oke, nah mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol kulik lebih dalam tentang product manager itu sendiri kali ya Kak. Karena memang episode kali ini baru banget nih, sebelum-sebelumnya tuh masih yang data science, digital marketing, web development, UI UX, product manager tuh belum pernah kita bahas. Jadi mungkin penonton YouTube kita masih kurang terinformasi tentang apa itu product manager. Mungkin masih banyak yang nggak paham atau belum paham sama posisi product manager. Apa sih sebenarnya Kak posisi product manager itu? Product manager itu sebuah role di mana kita nge-deliver produk buat usernya happy. Mungkin terdengar simpel ya, tapi product manager itu berdiri di tengah-tengah antara user experience, jadi kita juga harus ngerti kira-kira user itu sukanya apa sih, yang dia nggak suka tuh apa, kayak gitu. Dan selain itu kita juga harus ngerti teknologinya, gimana cara kita build produknya, terus kira-kira cost-nya atau biayanya itu berapa besar buat bikin produknya, dan yang terakhir di bagian bisnisnya, karena of course kita kerja di perusahaan dan harus bikin uang kan, makanya dari sisi bisnis pun kita juga harus ngerti gitu. Makanya sebagai seorang product manager kita harus bisa triangulate everything gitu dari tiga itu. Kayak gitu sih. Jadi sebelum undang atau kakak datang ke sini nih kan aku udah sempet stalk LinkedIn-nya Kak Kais kan. Nah, ada fakta menarik kalau ternyata background kakak itu dari STEI ya, atau di sini singkatannya Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Kok bisa sih dari STEI itu sekarang jadi product manager? Mungkin awalnya aku juga pas lulus gitu ya, aku tuh nggak tahu ada role kayak gini gitu. Cuman waktu itu aku ngobrol sama teman pas cari role yang mungkin aku role baru. Kebetulan aku sebelum kerja di Traveloka itu aku kerja di sales gitu, di FMCG waktu itu. Nah terus aku ketemu sama teman awalnya mau masuk consulting, tapi ternyata teman aku yang jelasin ini juga dari Shopee waktu itu, dia di product manager juga, dan ternyata role-nya menarik banget, kayak dia bilang challenge-nya banyak, terus juga dari segi learnings itu cukup banyak gitu ya, yang bakal aku pelajarin. Jadi aku coba untuk apply gitu, dan kebetulan aku masuk di Traveloka. Kayak gitu sih. Jadi emang kalau menurutku dari awal tuh role product manager tuh cukup menarik sih. Gitu. Berarti pengalaman kerjanya Kak Kris sebelum jadi product manager tadi ada apa aja? Tadi kan udah sempat kesebut dikit tuh. Mungkin ada pengalaman kerja yang lain nggak? Ada sih, aku jadi selalu aku bikin bisnis dulu sama teman waktu itu, cuman kita nggak berhasil gitu ya. Berikut aku kerja jadi sales, key account manager di one of FMCG company, dan berikutnya aku baru Traveloka. Sejak itu aku udah nggak pernah pindah-pindah lagi sih. Gitu. Berarti baru pengalaman pertama as product manager itu di Traveloka ini ya? Betul. Nah terus tadi kan Kak Kris sempat ungkit kalau challenge-nya menarik segala macam kan. Cuma kan kalau kita mau masuk ke sebuah, apalagi switching karir gitu ya, itu kan keputusan yang besar, gak bisa kita ngeliat oh ini challenge-nya menarik ya udah gue ikut lah gitu kan, gak bisa kan, karena ada tanggung jawab besar juga. Nah itu gimana sih Kak Kris ngeliat prospek atau jenjang karirnya PM itu emangnya gimana sih? I see, mungkin pertanyaan lebih ke kenapa sih mau jadi produk gitu ya, karena kan career change lumayan challenging gitu ya. Mungkin waktu itu sebenarnya obrolannya cukup panjang ya waktu aku sama teman aku itu ya. Jadi di saat itu aku belajar 3 hal lah tentang product management gitu. Jadi yang pertama itu dari segi influensi. Jadi kalau menurutku seorang product manager itu dia harus bisa mengerti apa sih yang bikin produknya sukses gitu. Dia harus ngerti dari sisi target usernya, dia harus ngerti dari sisi market,
kompetitor, semuanya harus dia pikirin gitu. Dari sisi itu juga dia yang bakal bikin decision-nya. Makanya aku bilang tadi influence kan. In the end pasti product manager bikin decision-nya. Dan sebagai product manager kita harus memastikan kalau decision-nya itu benar gitu untuk company. Yang kedua juga dari segi growth. Jadi pas aku ngobrol sama temanku juga, karena tadi aku bilang influence-nya banyak, decision-nya juga kompleks, si product manager ini skill set-nya juga besar gitu. Ketika kita jadi product manager, banyak banget yang harus kita pelajarin. Nggak cuman ngerti bisnis, nggak cuma ngerti tech, nggak cuma ngerti finance, kita harus ngerti semuanya gitu. Jadi dengan tanggung jawab besar juga, pasti learning-nya juga banyak gitu. Dan yang terakhir itu compensation. Ya menurutku secara role, karena role-nya juga cukup, mungkin dari segi interview juga susah, dan role-nya juga lumayan strategik gitu ya, compensation-nya lumayan bagus sih menurutku. Jadi I think itu sebuah karir yang cukup menjanjikan sih, makanya aku sampai pindah gitu. Sampai berani untuk pindah ngambil resiko gitu ya. Betul. I see. Oke, terus kalau di Traveloka sendiri nih Kak, apa sih gimana job desk atau keseharian Kakak day to day-nya as product manager? Mungkin bisa bikin teman-teman yang nonton lebih kebayang nih. I see. Day to day-nya ya. Jadi ya ini mungkin kalau aku gambarin ya, secara simple, sebagian besar tuh meeting sih sebenarnya. Jadi mungkin lebih 50-60% tuh meeting gitu sehariannya. Ya sisanya mungkin ada banyak dokumentasi, terus ada juga chat kayak mungkin kalau di beberapa kali email gitu ya, cuma kalau di tempatku tuh chat. Terus yang terakhir juga mikir. Nah ini agak unik ya mikir. Jadi kayak setiap hari tuh aku pasti buka data, ngecek kompetitor, terus juga kadang-kadang ngeliatin nih kira-kira ada peluang apa lagi. Bahkan aku juga kadang-kadang mikirin nih produk aku beneran penting gak sih? Apa jangan-jangan perlu diganti nih direction-nya gitu, sesuai dengan company direction of course ya gitu. Jadi kesannya lebih kayak gitu sih. Makanya ya itu tadi. Jadi aku harus meeting, documentation, mikir, dan juga chat dan stakeholder management gitu. Oke, aku komisi tadi belum sempat tanya. Jadi tuh kalau product manager di suatu perusahaan itu berarti bisa banyak tergantung produknya. Jadi masing-masing produk tuh satu product manager aja atau gimana sih Kak? Biasanya sih tergantung dari besarnya scope sebuah produk ya. Kadang-kadang ada produk yang udah besar banget nih, misalnya kayak di Traveloka tuh ada Traveloka accommodation atau hotel, itu timnya sudah cukup besar karena produknya juga kompleks. Makanya bisa jadi satu PM itu megangnya domainnya dibagi-bagi lebih kecil. Kayak misalnya ada yang megang di bagian upper funnel, ada yang di lower funnel misalnya seperti itu. Ada juga yang produknya mungkin masih lebih kecil nih size-nya. Makanya bisa jadi satu upper sampai dari awal sampai akhir demand itu satu orang doang gitu. Jadi memang tergantung dari besarnya scope sih gitu. Tapi berarti kerjanya itu bukan as a team gitu? Biasanya sih yang lebih common, si PM itu biasanya in charge di beberapa project kan ya. Nah biasanya itu kalau misalnya satu project itu satu PM aja sih. Cuman kadang-kadang ada mungkin PM yang lebih junior, jadi dia dibantuin sama PM yang lebih senior gitu. Cuman biasanya biasa per project sih. Kalau domain mungkin satu tim, satu domain demand bisa ada 3 PM gitu. Tapi satu PM satu project, biasanya kayak gitu sih. Terus kalau misalkan tadi kan kakak bilang kesehariannya meeting, chat gitu kan. Nah berarti itu sama tim apa aja sih tektokannya kalau sebagai PM? I see. Jadi tektokannya tuh cukup banyak sih. Jadi kalau PM itu sebenarnya bisa dibilang hampir semua ya. Karena kayak pertama mungkin kalau PM itu bakal punya stakeholder kayak data team gitu ya. Ada designer, ada juga engineer. Itu biasa 3 orang ini yang paling sering kita ajak ngobrol. Karena kan kalau buat deliver produk pasti sama mereka gitu. Mereka yang ngerti lah caranya gimana. Terus kadang-kadang juga sama marketing team. Terus juga kadang-kadang sama sales team mungkin. Kayak biasanya yang manage partner gitu kan. Itu juga kita bisa sama mereka. Kadang-kadang juga sama C-level. Si VP, CEO itu juga kadang-kadang datang ke meeting kita dan kita harus bisa ngobrol sama mereka gitu. Dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan juga ada juga customer operation itu juga sama kita gitu. Karena kita rilis produk kan nggak mungkin ya si customer operation nggak tahu gitu. Bayangin kita rilis produk, terus customer nanya nih sama CS gitu. Ini kok produknya kayak gini? Terus CS loh, kok gue nggak pernah lihat produk ini gitu kan. Nah jadi si product manager juga harus dealing sama customer operation. Itu berarti langsung ya dari PM ke semua masing-masing divisi itu langsung. Betul. Dan salah satu tugas PM juga harus memastikan semua stakeholder yang kena impact dari produknya dia harus tahu nih kira-kira apa aja sih yang berubah gitu, impactnya apa, kayak gitu sih. Berarti dari yang aku tangkap
dari penjelasannya Kak Kris tadi, seorang PM tuh benar-benar pengetahuannya tuh harus banyak ya, harus generalis mungkin ya. Nggak bisa, emang PM tuh mungkin nggak ada yang pengetahuan atau ilmu yang spesifik banget, tapi emang benar-benar harus bisa tadi nyentuh data, terus habis itu dalam web development juga, digital marketing juga, UI UX juga, tahu-tahu dikit bahkan sampai CS tadi kan. Oke, berarti emang semua PM harus kayak gitu. Betul. Oke, itu insight baru sih. Jadi mungkin teman-teman di sini belum familiar juga. Mungkin hanya kayak PM tuh perlu suatu keahlian khusus yang kayak sebelum-sebelumnya kan data science ya data-data aja kayak gitu kan. Kalau PM itu jadi emang harus generalis begitu teman-teman. Oke, nah tadi kalau udah Kak Kris jelasin day to day-nya nih, boleh tahu lebih dalam nggak sih job desk-nya itu lebih spesifiknya product manager gimana sih? I see. Ini berarti menarik nih, masalah job desk ya. Ini mungkin jawabannya agak panjang, karena emang job desk-nya tuh nggak sedikit gitu. Mungkin secara simple, itu product manager itu bertanggung jawab untuk semuanya. Maksudnya, semuanya itu maksudnya semuanya, untuk memastikan kalau produknya itu sukses. Jadi, apa aja nih maksudnya, kayak dari mulai produknya apa, terus yang di launch yang mana duluan, terus kadang-kadang juga pas nge-launch tuh kira-kira posisi di marketnya harus kayak gimana nih, harus launchingnya harus kayak gimana gitu. Itu juga tanggung jawabnya sebuah PM. Makanya kan kalau misalnya udah dibilang semuanya, berarti si PM ini skillsnya juga harus banyak kan. Nah contohnya kayak PM-nya juga harus ngerti nih kira-kira si target user kita tuh pengennya apa sih, yang penting buat mereka apa sih, itu juga kita harus ngerti. Kita juga harus ngerti kira-kira kalau mau launch produk tuh feature mana nih yang harus di-launch duluan gitu. Yang ketiga juga kita juga harus pastiin kalau misalnya produk kita tuh pas launching itu posisinya benar sesuai yang kita expect gitu. Kayak kadang-kadang kan kalau misalnya launching nggak benar, cuman nyampe doang gitu, kita cuman nge-launch nih, cuma tahu launching doang juga nggak bagus karena kita nggak bisa pastiin kalau produknya sukses gitu. Dan jadi semua yang relate ke produk sukses itu adalah tanggung jawab product manager gitu. Dan yang terakhir juga si product manager ini harus bisa manage stakeholder-nya gitu. Ini namanya stakeholder management karena yang mungkin stakeholder-nya PM tuh banyak banget gitu, dari mulai data, designer, bahkan sampai C-level. Dan mereka semua itu harus bisa di-manage dengan baik. Dan itu kalau menurutku perlu skill set juga sih gitu untuk melakukan itu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah itu kira-kira boleh di-spill gak sih Kak? Skill setnya itu yang dibutuhin apa aja sih? Skill setnya ya? Mungkin yang paling pertama harus ngerti product development cycle. Jadi mungkin cukup panjangnya dari mulai ada problem itu atau opportunity dari market atau user, terus ngertiin juga nih kira-kira problemnya buat siapa aja usernya gitu kan. Kita juga harus ngerti dari situ kan udah tahu nih kira-kira opportunity-nya apa yang mau kita bikin. Kita juga harus ngerti nih ada desain proses gitu. Dimana kita ngelakuin, kita mau ngertiin dulu nih kira-kira mungkin bisa jadi problemnya itu bisa kita pecah-pecah lagi. Mungkin juga kita juga harus ngerti problem mana yang paling painful buat usernya. Dan dari situ juga baru kita bisa bikin roadmap-nya. Which is dari situ kita udah ngerti nih, kira-kira produk kita bakal ke arah mana sih gitu kan. Nah baru kita mulai development. Nah ini development dari skillnya udah beda lagi nih. Tadi kan lebih ke desain ya, atau user gitu. Masuk ke teknologi. Di teknologi kita juga harus ngerti nih, kira-kira nge-build-nya gimana nih yang bagus. Terus seberapa lama nge-build-nya. Dari situ juga kita juga harus ngerti sampai ke marketnya. Launchingnya gimana nih biar smooth. Lewat mana dulu. Positioning di market gimana. Siapa aja, apa yang mesti kita lakuin, kayak apakah kita mesti ajak marketing tim buat kolaborasi. Ya, jadi kita mesti pikirin semuanya sih. Gitu. Untuk skill setnya. Jadi dari mulai desain, bisnis juga tadi aku bilang. Positioning market, kondisi market gitu. Terus technical juga. Mungkin banyak ya kalau stakeholder management. Ya itu banyak sih. Data juga perlu sih. Kita juga harus bisa baca data. Jadi hampir lumayan banyak lah gitu. Oke, berarti kalau tadi kita di awal mungkin udah ngomongin sisi-sisi menyenangkannya nih ya dari product manager, ada tadi bisa self growth-nya, terus habis itu influence-nya juga banyak, tapi tanggung jawabnya di balik itu juga besar ya. Dan mungkin teman-teman mungkin ada yang emang cocok dengan bidang itu, ada yang memang kurang cocok, itu lagi-lagi balik ke masing-masing orang kan ya Kak. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih aku penasaran, apakah sekarang setelah 4 tahun menjadi product manager itu melihat bahwa product manager itu kayak yang menjanjikan, kayak Kak Kris tuh ngerasa worth it gak sih pindah ke product manager?
yang pasti worth it sih. Kalau menurutku, aku buat orang-orang mungkin yang tertarik gitu ya, aku juga rekomen untuk coba gitu, at least tahu dulu lah, atau research dulu ya. Dan mungkin kalau kenapa itu worth it, mungkin dari segi, aku coba dari sisi karir gitu ya. Karena kalau menurutku, di market sekarang gitu ya, mungkin ini pendapatku pribadi, PM yang baik itu juga sebenarnya di market nggak sebanyak itu gitu. Karena aku melihat sebenarnya role ini juga lumayan baru lah ya, nggak selama itu gitu yang udah mulai, yang udah dari dulu banget gitu. Jadi aku ngelihatnya dari sisi karir dan demand di market juga bakal berkembang terus sih. Dan karena semakin kita masuk duluan gitu ya, aku juga mungkin aku juga bahkan bukan yang awal-awal gitu. Jadi aku lihatnya juga lumayan promising sih untuk kedepannya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, tadi menarik juga, mungkin aku skip tadi tentang yang entry level dan fresh grad dan sebagainya. Itu kalau misalkan associate product manager itu berarti emang harusnya tuh fresh grad, Kak? Maksudnya belum ada pengalaman sebelumnya atau gimana? Itu tergantung dari company sebenarnya. Karena kayak di Traveloka mungkin associate product manager tuh biasanya udah ada experience sebelumnya. Experience-nya itu nggak harus di bidang produk berarti? Atau harus di produk juga? Kalau di Traveloka sih, harusnya kalau aku terakhir cek ya, harusnya bisa dari bidang manapun sih. Cuman kalau udah jadi produk mungkin juga lebih jadi poin plus gitu ya. Cuma kadang-kadang ada juga company yang level APM-nya atau Associate Product Manager itu dari fresh grad gitu. Jadi memang tergantung sih gitu. Nah, selanjutnya nih mungkin jadi pertanyaan terakhir dari aku. Kalau tadi kan udah ada tipsnya nih. Sekarang mungkin kalau aku tanya lebih ke cara dapet job product manager itu gimana sih? I see. Nah, jadi kalau role product manager itu emang kadang-kadang secara requirement agak unik ya. Jadi buat jadi product manager gitu ya, level entry levelnya atau associate product manager itu kadang-kadang butuh experience yang dari produk juga. Itu emang agak aneh karena kan buat dapat experience mesti kerja dulu kan. Betul. Jadi kayak emang ada lingkaran yang aneh di situ. Makanya emang agak challenging. Tapi juga ada company yang memang nggak usah ada experience bisa gitu. Jadi emang beda-beda. Company ya. Betul. Nah, dan mungkin untuk tips untuk yang new hire gitu ya, teman-teman new hire di sini bisa coba cari role yang either ada product management training atau mungkin graduate program atau juga bisa juga cari produk yang nggak perlu experience gitu. Dan yang terakhir ini yang paling penting juga latihan untuk product management interview. Karena buat interview di PM itu nggak kayak interview biasanya. Yang pertanyaannya mungkin lebih ke behavioral gitu kan, kayak mungkin pertanyaannya what is your strength gitu, weakness. Tapi kalau di PM itu lebih ke case gitu. Makanya dengan tadi udah belajar skill setnya dari product school atau dari manapun, itu bisa ngebantu kalian pas interview gitu. Karena itu perlu latihan sih kalau menurutku. Jadi itu sih mungkin tips dari aku ya, buat yang mau jadi PM. Sorry Kak, tadi aku ngomong ini pertanyaan terakhir, tapi dari penjelasan Kakak ada muncul pertanyaan lagi nih. Jadi tadi kan nyebut associate product manager. Cuma tadi di sebelum-sebelumnya belum tak jelaskan nih. Jadi sebenarnya posisi product manager itu ada apa aja sih tingkatannya, dan ya itu aku penasaran sih, coba itu dulu deh. Oke, jadi paling biasanya entry levelnya itu di associate product manager. Itu kadang-kadang ada juga dari product analyst sih. Cuman biasanya dari associate product manager naik ke PM atau product manager gitu, dan berikutnya ke senior product manager. Biasanya di atasnya lagi kadang-kadang ke head of product, bisa juga deputy head, misalnya di bawahnya dulu, kadang-kadang juga langsungnya ke VP of product gitu. Bisa jadi ke SVP. Jadi emang lumayan panjang sih. Nah, cuman karena mungkin ini sebenarnya secara job itu belum standardized sih. Jadi belum tentu APM di company A itu sama kayak APM di company B. Kadang-kadang ada juga yang mungkin scope of work-nya bisa beda gitu. Jadi emang beda-beda, cuma secara general seperti itu sih jenjang karirnya gitu. Kalau jenjang karir yang tadi kita omongin nih dikaitin sama gaji atau kompensasi yang tadi Kak Kris sempat singgung dikit di awal, aku sih pernah baca-baca gitu associate product manager. Awalnya tuh pas baca aku nggak tahu associate itu apa, ternyata kan baru ketahuan setelah ngobrol sama Kak Kris kalau associate itu entry levelnya kan, istilah untuk entry levelnya product manager. Nah aku baca-baca di sana kalau gajinya tuh bisa 2 digit ke atas. Itu tuh Kak Kris confirm nggak sih sebagai praktisi? Mungkin agak enak juga ya, tapi ya bisa jadi kurang lebih segitu sih. Emang secara gaji lumayan kompetitif sih untuk PM gitu. Berarti itu start dari associate udah bisa 2 digit ke atas atau
baru mulai 2 digitnya kalau udah PM-nya nih atau bahkan senior PM-nya? Mungkin tergantung company ya. Mungkin kalau untuk associate product manager yang udah punya experience, kalau menurutku biasanya dia udah double digit sih. Kalau sudah ada experience ya. Mungkin kalau dari fresh grad bisa jadi beda. Cuman menurut pengalamanku ya kalau udah ada experience dan associate product manager, biasanya sih 2 digit gitu. Iya, lagi-lagi tapi perlu di-note bahwa itu tergantung perusahaan ya. Betul. Oke. Nah, jadi pertanyaan tadi tuh benar-benar pertanyaan terakhir dari aku. Sorry banget, pertanyaannya jadi nambah-nambah ya, Kak. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari podcast kali ini. Thank you so much, Kak Kris, udah nyempetin untuk jadi guest di Purwadika Podcast. Dan teman-teman bisa tahu lebih lanjut tentang Job Connector Bootcamp Product Management Purwadika dengan klik website kita di purwadika.com atau langsung kontak tim admission kita via WA ke nomor berikut ini. Sekian podcast kita kali ini, semoga materi, sharing, dan juga insight-insight yang diberikan oleh Kak Kris tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, share konten ini apabila bermanfaat, dan teman-teman bisa juga tinggalkan di kolom komentar topik apa sih yang bisa kita bahas di podcast selanjutnya. Kalau gitu, see you on another episode. Bye-bye. Bye.